warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Saputra. Mari kita belajar. Oke anak-anakku sekalian kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat semua ya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya yang ada di masyarakat Indonesia sebelum Muhammadiyah itu ada, atau sebelum Muhammadiyah itu berdiri di Indonesia. Bagaimana keadaan masyarakat Islam khususnya pada saat itu. Oke, mari tetap simak pembelajaran ini dengan baik. Seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan, kita akan membahas kondisi kan ya. Nah, kalau terkait kondisi, berarti nanti yang akan kita bahas itu ada 5. Ada 5 yang akan kita bahas. Apa saja yaitu? Yang pertama ada kondisi keagamaan. Jadi bagaimana agama Islam di Indonesia sebelum adanya Muhammadiyah. Yang kedua ada lagi kondisi sosialnya. Kondisi sosial masyarakat itu bagaimana sebelum ada Muhammadiyah. Yang ketiga ada kondisi ekonominya Indonesia itu pada saat itu bagaimana sih gitu. Terus yang keempat ada kondisi politiknya. Bagaimana sih politik Indonesia sebelum adanya Muhammadiyah. Dan tentu saja yang terakhir adalah kondisi budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Begitu. Mari kita bahas yang pertama yaitu kondisi keagamaan. Nah, kondisi keagamaan khususnya agama Islam di Indonesia pada saat itu seperti ini bahwa umat Islam khususnya di Jawa sana itu masih banyak yang tidak mengamalkan ajaran agama Islam dengan benar. Banyak masyarakat yang beragama Islam namun pengajarannya atau pengamalannya tidak sesuai dengan nilai ajaran agama Islam yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena masyarakat di sana pada saat itu masih mempengaruhi atau masih mencampur adukan antara nilai ajaran agama Islam dan juga tradisi dari nenek leluhur atau nenek moyang zaman dahulu. Nah, apa bertentangan Pak? Jelas banyak upacara adat ataupun kebudayaan yang dari nenek moyang itu yang tidak sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Begitu ya. Contohnya di sini Bapak sampaikan ada upacara-upacara yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah upacara selamatan siklus kehidupan. Begitu. Ada lagi yaitu tentang upacara labuhan ketika masyarakat yang ingin melaut gitu memberikan persembahannya kepada laut gitu dengan harapan supaya selamat. Ada juga pemberian sesaji begitu. Itu upacara-upacara yang seharusnya tidak dicampur adukan dengan nilai ajaran agama Islam. Bila kita mempercayai bahwa Allah lah segala yang memiliki kekuasaan, segala yang memiliki kekuatan, maka hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Selanjutnya ada juga ritual-ritual atau kepercayaan yang pada zaman dahulu itu dijalankan oleh nenek moyang kita. Nah, namun kalau misalkan kita beragama Islam, itu tidak sesuai. Apa saja yaitu ada kaitannya dengan mistik, yaitu ada pemasangan susu, gitu, penglaris, gitu ya. Dan ada lagi yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat yaitu pemberian sesaji terhadap pohon. Terus betapa di dalam goa atau di dalam hutan selama yang mereka cari gitu. Nah, itu kan semua tidak sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Begitu. Oke, selanjutnya di sini Bapak memiliki gambaran-gambaran masyarakat pada saat itu seperti apa. Ya. Nah, ini yang pertama seperti yang Bapak contohkan tadi upacara yaitu siklus kehidupan. Nah, di sini ada seorang anak yang lahir. Ketika lahir, masyarakat Jawa itu menyediakan sebuah kurungan ayam dan juga berupa main-mainan. Nah, harapannya ketika anak itu masuk ke dalam kurungan tersebut terus disediakan di depannya mainan. Nah, ketika anak itu memilih mainan yang dia suka, maka orang-orang mempercayai
mempercayai bahwa apa yang dia pilih pertama kali itu akan menjadi cikal bakal atau masa depannya. Misalkan di sana ada mainan, misalkan ada tasbih ataupun Al-Quran dan dia memegangnya, maka dia akan menjadi kiai. Gitu. Itulah pemikiran orang dulu. Budaya yang tidak sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Selanjutnya yang kedua ada, nah ini pemberian sesaji kepada, di situ adalah pohon beringin di Yogyakarta. Gitu. Oke, yang selanjutnya ada ritual yaitu zikir ataupun tahlilan. Nah, di sana ada juga itu ada aroma-aroma kemenyan dan itu tidak sesuai. Kenapa kita ibaratnya tahlilan ataupun berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dengan membawa wangi-wangian yang seperti itu. Gitu. Selanjutnya di situ ada yaitu permohonan atau dia meminta supaya diberikan kekayaan. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kondisi sosialnya. Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada saat itu ada 3 golongan gitu. Kita masyarakat Indonesia khususnya di Jawa pada saat itu terdapat ada 3 golongan sosial. Ada yang pertama golongan sosial yaitu golongan santri, yang kedua ada golongan priai, dan yang ketiga adalah golongan abangan. Nah, apakah ketiganya tersebut? Yang pertama, golongan santri. Golongan santri adalah kaum muslim yang taat terhadap nilai ajaran agama Islam dan mengamalkan nilai ajaran agama Islam dengan benar. Dan kelompok sosial ini itu sungguh sangat bermusyawarah dalam mencari kesepakatan bersama, dan ikatan keluarganya itu kuat gitu, karena ukhuwah Islamiyahnya itu kuat di orang-orang santri sana. Yang kedua adalah golongan priai. Apa itu golongan priai? Golongan yang mana mereka itu terdiri atas orang-orang bangsawan dan orang-orang konglomerat gitu. Pada saat itu tentu saja yang bangsawan itu kumpul sama orang bangsawan, golongan dari seperti darah ningrat atau darah kerajaan begitu. Dia berkumpul hanya sama orang-orang itu saja. Lalu bagaimana keadaan keagamaannya? Nah, mereka tidak memperdulikan bagaimana agama-agama dari teman-temannya gitu. Jadi tidak peduli. Yang jelas mereka berkumpul terhadap priai-priai saja gitu. Terus yang terakhir adalah golongan abangan. Nah, golongan ini adalah golongan yang sesungguhnya umat Islam, tetapi paling suka mencampur adukan tadi yang seperti Bapak jelaskan di pertama, mencampur adukan antara budaya dengan agama gitu. Ya, saat ini saya sholat, tapi kapan waktu saya ketika ingin melaut, saya juga akan memberikan sesembahan kepada laut gitu. Begitu, itu tidak sesuai. Ya, cukup jelas. Nah, di sini Bapak memiliki gambaran orang-orangnya ya. Silahkan kalian lihat. Yang pertama bahwa itu adalah foto orang-orang santri zaman dahulu gitu. Mereka taat mengaji kepada para kiainya atau ustadznya gitu. Nah, yang kedua di situ adalah golongan priai. Nah, itu pakaiannya gagah kan ya? Pakaiannya gagah dan juga pakaiannya itu modern seperti orang-orang Belanda zaman dahulu begitu. Pakai jas, pakai dasi. Dan di situ juga terdiri atas ya ada orang yang muslim, ada juga yang tidak gitu. Terus yang terakhir, nah itu adalah golongan abangan gitu. Karena apa? Ya itu bisa kalian lihat sendiri kan ya. Ada yang pakaiannya lengkap, ada juga yang tidak lengkap. Yang perempuan juga ada yang menutup aurat dan ada yang juga tidak gitu. Artinya mereka beragama Islam cuman kurang mengamalkan nilai Islam dengan benar ataupun baik. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia sebelum adanya Muhammadiyah, supaya kalian lebih bisa membayangkan lagi sebelumnya Indonesia sebelum ada Muhammadiyah itu bagaimana. Nah, yang pertama, menurut sejarawan perekonomian Indonesia pada saat itu, karena kita masih dijajah Belanda ya, nah itu menerapkan sistem tanam paksa. Bahasanya sistem tanam paksa
atau biasa disebut sebagai culture still self. Nah, sistem ini itu memiliki tujuan, yaitu untuk menutupi anggaran-anggaran yang setelah dikeluarkan oleh bangsa Belanda dalam peperangan. Gitu. Khususnya pada saat itu Belanda itu perang melawan Pangeran Diponegoro. Nah, untuk menutupi biaya besarnya pengeluaran untuk peperangan tersebut, Belanda menerapkan sistem tanam paksa kepada masyarakat Indonesia. Begitu. Bagaimana sistem tanam paksa itu, Pak? Jadi, orang Belanda akan memerintahkan para bupati-bupati, gitu ya. Dulu sudah ada bupati. Nah, sesungguhnya sistem pemerintahan pada saat ini itu sama saja menerapkan dari Belanda dulu. Itu ada bupati dan ada kepala desa. Nah, orang bupati itu akan menyuruh kepada kepala-kepala desanya untuk memerintahkan masyarakat yang ada di Indonesia, di daerahnya tersebut, untuk ikut dalam proses pembuatan sistem tanam paksa atau menanam segala sesuatu tapi tanpa memperoleh imbalan yang setimpal. Itu dipekerjakan tetapi tidak dibayar secara sesuai. Gitu. Kenapa tidak sesuai? Karena dari Belanda memberikan uang itu kepada bupati. Nah, bupatinya sudah memotong uang itu, terus kasih lagi kepada kepala desa, dan dari kepala desa juga sudah dipotong uang tersebut, sehingga yang diterima oleh masyarakat hanyalah uang-uang kecil, tidak sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Itulah yang dinamakan sistem tanam paksa. Bekerja dengan totalitas sampai kesakitan, tetapi uang yang didapat atau hasil yang didapat tidak sesuai. Karena sistem ekonomi tersebutlah, maka banyak masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami kemiskinan. Gitu. Masyarakat biasanya jadi miskin, sedangkan kepala desa, sedangkan bupati ya kaya karena langsung dikasih oleh Belanda. Ya, gitu. Nah, di sini Bapak ada gambaran, yaitu di sini tanam paksa tentang perkebunan tebu. Gitu. Bahkan di situ itu ada orang yang sampai meninggal karena apa? Dipaksa kerja seharian full. Bahkan ada yang tidak dibayar, bahkan tidak ada juga yang diberi makan. Sungguh sangat kejam. Nah, itu juga ada perhubungan cengkeh dan juga pala, maupun di situ itu ada kopi. Gitu. Begitulah gambarannya bagaimana rakyat Indonesia pada saat itu digunakan sebagai alat untuk memperoleh uang oleh Belanda untuk membiayai Belanda dalam peperangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi politik masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, seperti yang Bapak jelaskan, kita ini kan masih dijajah Belanda pada saat itu. Maka sistem politiknya Belanda itu menerapkan sistem politik yang namanya adu domba, atau dalam bahasa Belandanya divided et impera. Gitu. Bagaimana sistem adu domba ini? Nah, tadi Bapak sudah mengulasnya juga ya, terkait tentang bupati maupun kepala desa. Nah, di sini rupanya Belanda itu menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai adanya bupati maupun kepala desa. Sering adanya Belanda mengadu domba masyarakat dengan bupati maupun kepala desa. Gitu. Kenapa demikian? Karena Belanda mengharapkan supaya masyarakat itu tidak ada percaya terhadap pemimpinnya, sehingga mereka hanya percaya sama orang Belanda. Kalau mereka semua sudah percaya sama orang Belanda, maka mudah bagi Belanda untuk menguasai bangsa kita ini, seperti itu. Nah, bupati seringkali digunakan oleh Belanda untuk menekan dan memeras ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu ya. Hal ini menjadi masalah yang serius karena masyarakat merasa saya tidak memiliki penguasa, saya tidak memiliki seorang pemimpin yang bisa melindungi saya dan juga memberikan kesejahteraan kepada saya. Begitulah pemikiran masyarakat pada saat itu, karena politik seperti adu domba ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi budayanya. Jadi bagaimana sih budaya Indonesia pada saat itu? Nah, sesungguhnya nilai-nilai leluhur kita itu sangat bagus budayanya.
nilai leluhur kita. Ada yang sopan santun, ada yang mengajarkan tentang gotong royong, pentingnya gotong royong, ada yang mengajarkan tentang tata krama, beradab terhadap orang yang lebih tua, dan saling menyayangi terhadap yang lebih muda gitu. Namun ketika Belanda itu datang, semuanya kebudayaan itu mulai pudar. Budaya dari Belanda didatangkan ke Indonesia gitu. Apa saja budaya yang tidak sesuai dengan nilai leluhur kita? Nah, pada abad 15 itu orang Belanda ketika datang ke Indonesia itu membawa serta kebudayaannya. Nah, mulai dari cara bergaul, gaya hidup serta berpakaian, orang Belanda mempengaruhi bangsa kita. Nah, apa yang tidak sesuai di sini ya? Banyak yang tidak sesuai. Yang pertama adalah kebudayaan tentang mabuk-mabukan. Nah, orang Indonesia pada saat itu belum mengenal tentang mabuk-mabukan. Namun Belanda mengajarkan, ini loh minuman yang menyenangkan. Ketika kamu meminumnya, kamu akan menjadi tenang. Begitu. Dan ada lagi yaitu cara pergaulannya bebas. Gitu. Orang Belanda mengajak untuk yang perempuan khususnya nih ya, supaya kamu dapat uang, jual diri kamu. Sehingga ketika kamu menjual diri kamu akan mendapatkan uang, dan orang Belanda lah yang menikmati itu semua. Itu karena orang Belanda yang memiliki uang. Dan karena hal tersebut banyak nih masyarakat Indonesia yang perempuan khususnya itu menjual diri. Gitu. Karena sudah budaya dari Belanda tentang prostitusi itu. Terus yang ketiga ada lagi yaitu tentang pemerkosaan atau ya kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu budaya dari Belanda. Nah, Belanda itu ketika menjajah Indonesia, ketika orang itu tidak menaati dengan perintahnya Belanda, anak perempuannya ataupun istrinya itu diambil dan diperkosa dan ditindakan kekerasan. Nah, itulah yang menjadi cerminan masyarakat kita saat ini. Gitu loh. Dan yang terakhir ada lagi yaitu tentang penindasan. Jadi Belanda itu mengajarkan tentang penindasan, yaitu bagaimana ketika orang itu dikuasai oleh ekonomi atau uang, mereka akan melakukan penindasan. Mereka bahkan tidak segan terhadap kaum miskin. Begitu. Itulah betapa kejamnya dan betapa buruknya bangsa Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda. Baik, itu sekian penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan video ini bisa kalian ambil hikmahnya, dan apabila ada kesalahan dari Bapak dalam penyampaian, Bapak ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap jaga iman, tetap jaga ketakwaan, tetaplah berolahraga, itu karena penting, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke? Itu semua yang akan melindungi kita dalam kondisi saat ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.